Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, hari ini kita akan belajar teknik menulis berita. Bersama saya, Helmi Hidayat. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa setiap kali seorang wartawan, reporter menulis berita, maka yang ada di kepala dia adalah selalu piramida terbalik. Selalu saja kata piramida terbalik ini disampaikan dalam kelas-kelas jurnalistik sebab teori ini memang canggih sekali untuk menyatakan bahwa di dalam piramida terbalik di bagian paling atasnya itu adalah kewajiban wartawan menempatkan melulu data di dalamnya. Ingat, data dan data. Tidak boleh ada opini. Dengan teori piramida terbalik, maka seorang reporter harus mendesakkan apa unsur what yang dia dapatkan, kemudian juga unsur why, kemudian unsur when, lalu unsur where, lalu unsur who. Kalau ini bisa ditempatkan di piramida paling atas, maka seorang pembaca akan terbantu sekali segera mendapatkan berita yang ditulis. Barulah kemudian di bagian bawah Anda bisa mendapatkan entah how, entah why. Karena why tidak harus di dalam piramida terbalik itu 5 unsur ada semua di sana. Ada terbuka kemungkinan unsur why dan how itu ada di bawah. Nah, bagian paling bawah di paragraf ketiga penjelasan. Sudah itu saja menulis berita. Tidak boleh ada opini di dalamnya. Mari kita lihat contoh. Ini berita yang saya tulis hari ini pada tanggal Selasa 5 November 2024. Cucu diduga gorok nenek. Diduga. Kenapa diduga? Karena polisi bukanlah pengadilan yang berhak menentukan apakah benar laki itu penggorok nenek atau bukan. Lihat cara menulisnya. Semuanya data. Polisi menangkap seorang pria berusia 20 tahun yang diduga membunuh neneknya sendiri. What? Saat membekuk pria itu di rumah korban di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa 5 November 2024, polisi menemukan perempuan berusia 70 tahun terkapar di lantai dengan 13 tusukan di sekujur tubuh serta sebilah golok tertinggal di leher. Fakta semua, tidak ada opini, tidak ada kata sadis, tidak ada kata-kata brutal, tidak ada kata-kata bengis di dalamnya. Begitulah wartawan. Harus bersifat positifis, empiris. Bahwa nanti Anda merasa pembunuhan ini sadis, jangan wartawan yang mengatakan sadis, karena kata sadis adalah opini. Jangan dibilang brutal. Pinjam mulut orang. Siapa? Polisi. Mari kita lihat piramida yang di tengah. Kutipan. Kami segera mendalami motif pembunuhan ini. Mungkin saja cucu yang tega membantai neneknya ini gila. Yang bilang gila bukan wartawan, tapi polisi. Ini pembunuhan paling sadis dalam 3 tahun terakhir. Kata siapa? Kata Kapolsek Mampang, Ajun Komisaris Besar Ahmad Sodik saat ditemui di lokasi kejadian. Jadi bukan wartawan yang mengatakan sadis, karena wartawan bukan psikolog. Bukan wartawan yang mengatakan dia pembunuh, karena wartawan bukan hakim. Wartawan adalah just report. Di paling bawah, kemudian paling dasar, beritanya, sampai berita ini diturunkan, polisi menyita sebilah golok, kalung 20 gram, uang tunai 7 juta, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Fine, data semua. Ahmad Sodik menolak memberi keterangan lain. Selesai. Segitu saja berita. Nggak ada opini sama sekali. Mari kita lihat contoh menulis berita secara salah yang banyak ditulis oleh media-media online. Ini adalah contoh dari ditulis oleh Republika. Pesan Habib Rizik. Berita ini tanggal 4 November 2024. Pesan Habib Rizik .2, kasus Suswono dan Ahok beda, tak bisa disamakan. Ingat, berita ini menjanjikan segera wartawan akan menjelaskan kasus Suswono dan Ahok. Saya bacakan beritanya. Republika.co.id Jakarta. Ratusan warga melakukan aksi 411 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2024. Aksi yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat ormas termasuk Front Persaudaraan Islam FPI itu memiliki tuntutan untuk mengadili presiden terdahulu. Judulnya mengatakan Habib Rizik
kasus Suwono, Ahok berbeda, mengapa sekarang ternyata tentang mengadili presiden? Ini contoh menulis berita yang tidak benar. Contoh berikutnya, dari rmol.id. DPR dukung Prabowo ungkap bantar judul perusak generasi bangsa. Apa yang paling atasnya? Komisi 1 DPR menyambut baik sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengaku telah mengantongi identitas bantar judi online di Indonesia. Yang kedua, paragraf kedua, anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Nurul Arifin, mengaku pihaknya juga ingin tahu siapa dalang di balik judul di tanah air. Pasalnya, wartawan menulis, judul telah merusak tatanan sosial, terutama generasi penerus bangsa. Kelas, wartawan tidak berhak mengatakan bahwa judi online merusak tatanan sosial, biarpun ternyata judi itu merusak tatanan bangsa. Yang berhak mengatakan itu adalah ahli psikologi, ahli komunikasi, mungkin ahli sosiologi, dan siapa saja, profesor, bukan wartawan. Wartawan harus mengutip siapa yang mengatakan itu. Ini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.